back with me again, Tia. Welcome to my YouTube channel, Diary of Tibe. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, hari ini kita narot lagi, karena ada beberapa request tarotan masuk ke gue dari teman-teman dekat gue. Jadi gue kerjain satu-satu. Oke. Semalam gue udah nge-vlog untuk urusan temen gue juga, tapi temen gue yang lain, ex coworker gue yang kemarin tuh di pay TV berbayar, bukan yang lain. Logonya, tagline-nya tuh bukan yang lain. Nah, kali ini gue mau narotin untuk temen gue yang lain lagi. Dia adalah temen gaul gue kali ya, bisa dibilang temen gaul gue, teman sosial media gue. Nah, itu yang lebih tepatnya. Gue mau kenal dia di sosial media awalnya, dan dia itu adalah news reporter di salah satu TV swasta nasional. Cuman gue nggak bisa bilang TV mana, dan gue nggak bisa bilang namanya siapa. Jadi dia sempat bilang sama gue soal mantannya yang tiba-tiba hubungin dia lagi. Nah, ya tau lah, mungkin ngajakin balik kali ya mantannya ini ya. Nah, dia minta gue untuk mengupas habis tentang mantannya. Kenapa mantannya itu balikan lagi sama dia, hubungin dia lagi. Dan oke, akhirnya gue coba untuk kupas habis lewat tarot. Gue bukain tarot gitu kan. Gue tanya, apakah mantannya ini, gue sebut nama mantannya ya, apakah mantannya ini masih mencintai teman gue. Gue sebut juga nama teman gue sambil ngebayangin muka mereka berdua. Terus gue tanya, gimana relationship antara teman gue dan mantannya ini. Terus juga gue nanya, apa niatan mantannya ini balik lagi ke dalam hidup teman gue, karena teman gue tuh udah punya pacar lagi gitu. Makanya, dan pacar teman gue ini cemburu sama ini mantannya ini. Pacar teman gue tuh cemburu ya sama mantannya ini. Jadi teman gue penasaran nih, minta gue narotin tentang mantannya. Jadi akhirnya udah gue tarotin. Dan anyway Baswe ini tarotan special edition ya. Kenapa gue bilang special edition? Karena ini bukan hubungan biasa. Ini hubungan yang unusual dalam arti hubungan yang tidak biasa. Kenapa gue bilang gak biasa? Because this is not about guy and a girl. Nope. Gue di sini tidak mau bicara lebih lanjut tentang hal yang sensitif atau bersifat sara, tapi gue hanya bisa bilang ini hubungan tidak biasa, not a straight relationship ya. Jadi tahu ya maksud gue apa. Oke, gue nggak perlu jelasin lebih lanjut. Let's check out this video. Hai kamu yang saya tarotin ini. Sudah ada tarotannya. Sorry, kamarku lagi berantakan, lagi banyak betul jaks water. Seperti biasa, gue menebar 5 kartu, 3 kartu, 1 kartu. Ini dari tarot rider ya. Dan akan ada bottom of the deck atau energy overall. Dan gue juga, karena berhubungan sama relationship, ini gue buka Angels Romance Oracle card. Karena ya namanya juga romance angel ya, kartu romance angel card. Jadi ya berhubungan sama percintaan. Oke, kita kupas satu-satu. Kan ditanya, kenapa sih mantan gue balikan lagi sama gue, beb, gitu kan. Temen gue ini nanya nih kayak gini ke gue. Pas gue shuffling, 2 kartu muncul, jadi dua-duanya gue ambil. Ini ada kartu Two of Wands. Ada orang lagi pegang bola dunia, dan orang ini lagi megang tangannya yang satu lagi megang bola dunia, tangannya yang satu lagi megang tongkat. Dan ada kartu Page of Cups. Seseorang yang masih muda memberikan piala kepada menawarkan atau memberikan piala pada seseorang. Cups di sini maksudnya piala itu lebih represent feeling atau perasaan. Feeling di sini berarti artinya cinta ya, maksudnya cinta. Karena cups itu kan ya gue bilang tadi kan melambangkan perasaan, dan ini kan tarotannya berdasarkan
mengenai suatu relationship, suatu hubungan, suatu perasaan antara satu orang ke orang lain gitu kan. Nah makanya kenapa gue bilang ini adalah cinta, ya itu karena ya perasaan yang dimaksud itu di sini gitu loh. Ini perasaannya maksudnya tuh cinta gitu. Aku sih nggak guna sih ngomongnya kebalik-balik deh. Ya, intinya tentang cinta lah. Dia tuh ada orang menawarkan cinta. Siapa menawarkan siapa? Pastinya mantannya teman gue ini, mantannya kamu nih Beb, yang menawarkan cups ini ke kamu gitu. Kenapa dia balikan? Ya dia ingin menawarkan cinta lagi ke kamu, because she still love you. Terus ini kenapa dia bisa she still love you? Karena dia memang masih belum bisa move on dari kamu. Bola dunia yang dipegang sama orang ini walaupun di sini gambarnya cowok, tapi tarot itu genderless ya, bukan berarti gambarnya cowok lantas di realnya itu di reality life-nya itu bukan berarti cowok juga, bisa juga di reality life itu adalah perempuan. Tapi memang di sini genderless gitu, genderless banget. Nah ini cowok di sini itu represent mantan kamu, dan cowok ini pegang bola dunia. Bola dunia di sini itu represent perasaannya dia. Dia masih memegang rasanya itu, dia masih ngekip rasanya buat kamu, masih menyimpan rasanya dia buat kamu. Istilahnya belum bisa move on Beb. Dan dia mencoba untuk bertahan dengan situasi itu. Dia berusaha untuk menahan, ngehold atau ngekip atau nyimpan rasanya itu. Rasa dia ke kamu tuh dia masih simpan, dan dia berusaha untuk, dia nggak berusaha untuk move on, dia berusaha untuk menyimpan rasa itu untuk kamu, dan dia berusaha untuk bertahan di situasi itu. Ya seperti gue bilang kan, ini dia masih nyimpan rasa buat kamu, dan dia datang untuk menawarkan cintanya lagi kepada kamu. Kali aja kamu tertarik. Oke, nah di sini kartu pertama udah ya, ini ada kartu kedua sama. Kenapa ada dua kartu? Saat gue shuffle yang jumping dua, jadi dua-duanya gue ambil. Ini ada kartu Three of Cups, ada kartu Two of Pentacles atau Two of Coins. Three of Cups ini represent third party relationship alias cinta segitiga. Cinta segitiga siapa dengan siapa? Kamu, mantanmu, dan pacarmu yang sekarang. Mungkin kamu tidak bermaksud berselingkuh, karena kamu kan sudah putus sama mantanmu ini, dan kamu sekarang udah jadi dengan pacarmu yang sekarang. Tapi intinya tetap tiga orang kan yang related gitu, yang berhubungan satu sama lain, yang terhubung satu sama lain di dalam relationship ini. Tadi emang kamu hanya dengan pacarmu saja, tapi tiba-tiba mantanmu kembali ke dalam hidup kamu, jadi terpaksa ini akan menjadi cinta segitiga gitu. Sini ada kartu Two of Pentacles atau Two of Coins. Ada gambar orang lagi juggling atau nimbang-nimbang, kanan kiri, iya enggak. Ini jelas bukan mantan kamu, dan ini jelas bukan pacar kamu. Ini jelas kamu. Believe it or not, kamu akui ataupun tidak kamu akui di depan aku, but deep down inside of you, jauh di lubuk hati kamu tuh bimbang antara mantan kamu bimbang, suruh milih antara mantan kamu, balikan sama mantanmu, atau tetap stay dengan pacarmu yang sekarang. Karena hubungan dengan pacarmu yang sekarang kan juga banyak sekali ya up and down-nya. It's a rocky relationship. Kenapa gue bilang rocky? Itu lebih tepatnya hubungan yang penuh berbatuan, penuh batu kerikil. Hubungan kamu pacarmu yang sekarang banyak berantemnya, as you told me ya before, seperti yang kamu cerita sama aku, curhat sama aku, kamu tuh banyak berantem sama pacarmu. That makes your relationship became so rocky, atau itu yang membuat hubungan kamu tuh berbatu, banyak batunya nih sama pacarmu ini yang sekarang. Intinya nggak smooth lah ya, walaupun nggak selamanya berantem, ada senangnya juga, up and down, tapi hubungan kamu sama pacarmu yang sekarang. Sementara sama si mantanmu ini, gue sih ngeliatnya kayaknya sih hubungan kalian fine aja gitu waktu kalian masih jadian. Kalaupun ada berantemnya,
tidak separah kamu dengan pacarmu yang sekarang berantemnya. Frekuensi kalian berantem nih, kamu sama mantanmu nih, frekuensi berantemnya itu nggak sesering seperti kamu dan pacar kamu yang sekarang. Nah, makanya deep down inside of you, jauh di lubuk hati kamu mempertimbangkan soal mantanmu ini. Mantanmu kan balik nih, kamu pertimbangkan untuk menerima dia. Ada pertimbangan kamu untuk menerima dia. Dan ya, cuma karena berhubung kamu sekarang statusnya sudah punya pacar, dan kamu juga tahu mantanmu ini sebenarnya baik, dan dia balik ke dalam hidup kamu, jadilah kamu juggling. Kamu harus memilih antara mantanmu atau pacarmu yang sekarang, ya kan? Third party relationship. Kamu bingung memilih. Gini, kalau bingung memilih, caranya gampang. Kamu hitung untung ruginya. Kalau kamu sama pacar kamu itu berapa, untungnya berapa, ruginya berapa, ruginya apa, untungnya apa. Dan kamu juga compare atau perbandingkan dengan untung rugi saat kamu balikan sama mantan kamu. Kamu kalau balikan sama mantan kamu untungnya berapa, ruginya berapa, dapatnya apa, ruginya dan dapatnya apa, untungnya. Tuh. Itu paling gampang. Di sini ada kartu, ini kartu dua kartu sudah kebaca ya. Ini kartu ketiga dan keempat. Ada kartu Page of Wands dan ada kartu King of Wands. Sama-sama Wands. Sama-sama fire sign. Wands itu represent fire sign atau elemen api. Fire sign, zodiac under fire sign itu adalah Leo, Sagittarius, and Aries. Dan kamu adalah temanku, kamu sang news reporter TV itu, TV swasta ini. Kamu adalah Leo kan, kamu masuknya ke fire sign. Mungkin juga mantan kamu di birth chart-nya dia itu ada fire sign-nya juga. Walaupun dia bintangnya Capricorn, sun-nya dia atau zodiak utama dia adalah Capricorn, tapi mungkin di birth chart-nya itu ada fire sign-nya, ada elemen fire sign. Either itu dia elemennya itu Leo atau Sagittarius atau Aries. Karena orang itu sifatnya itu bukan hanya ditentukan oleh zodiak utamanya, tapi juga ada zodiak yang namanya moon sign. Jadi istilah gampangnya gini, sun sign atau matahari, sun ditentukan saat, jadi gini, pas kamu ngebrojol itu matahari lagi menghadap ke konstelasi zodiak apa, ke rasi bintang apa. Nah, kamu kan masuknya ke rasi bintang Leo, sun-nya. Jadi pas kamu brojol, sun-nya kamu, matahari itu lagi ngadap ke rasi bintang Leo. Sementara mantanmu, sun-nya adalah Capricorn. Karena pas dia ngebrojol ke dunia, matahari sedang menghadap ke konstelasi bintang Capricorn. Nah, moon-nya dia, matahari kan pasti pasangannya bulan dong, nggak mungkin itu bisa dipecah, nggak mungkin bisa dipisah. Itu udah sepasang itu matahari dan bulan. Nah, saat mantan kamu ngebrojol, itu kan tadi kan gue bilang kan sun-nya atau matahari sedang menghadap konstelasi bintang Capricorn. Nah, moon-nya atau bulan saat mantan kamu lahir ke dunia, itu bulan lagi menghadap ke rasi bintang apa. Nah, itu tuh bisa dicek dari birth chart dia. Untuk ngecek birth chart dia, cek tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Nanti akan gue cek lah ya. Tapi kayaknya dia, feeling gue sih dia kemungkinan juga punya sisi fire sign di birth chart dia. Fire sign itu bukan berarti harus Leo ya. Bisa dia punya sisi Sagittarius atau dia punya sisi Aries. Entah di moon-nya dia, entah di ascending-nya dia, entah di rising-nya dia, atau di Venus-nya, atau di mananya. Gitu loh. Oke. Dan ini page to king, dari page ke king. Ini suatu perubahan, transformasi yang cukup besar. Page itu sifatnya immature atau tidak dewasa. Ya, secara umur bisa atau secara personality bisa. Tapi kayaknya di sini lebih ke personality, bukan ke umur ya. Dia mungkin tadinya sebelumnya di hubungan kamu sebelumnya mungkin dia immature atau tidak dewasa. Tapi sekarang dia sudah berubah menjadi orang yang lebih dewasa.
dari page ke king. King itu represent orang yang matang secara karakter, matang secara power atau kekuasaan, matang secara duit. King, karena king adalah the top of the istilahnya paling puncaknya lah gitu dari sesuatu jabatan atau posisi atau status. King adalah paling tinggi statusnya. So dia berubah dari page ke king, dari yang tadi immature jadi lebih mature secara personality ataupun secara duit. Ini kartu ketiga, keempat udah dibahas ya. Kartu kelima ada kartu terbalik, Ten of Coins. Gue nggak baca kartu terbalik anyway. Nah, Ten of Coins di sini represent sepasang suami istri. Ini istrinya nih, yang ada jempol gue nih istrinya nih baju. Ini istrinya nih, ini suaminya nih, yang ngebelakangnya gitu suaminya. Dia punya anjing piaraan dan dia punya koin. Ini represent, kartu ini represent pernikahan atau hubungan yang bahagia dan penuh dengan uang. Kebetulan mantan kamu kan memang punya uang, dia kan memang pengusaha, kan kamu pernah bilang sama aku kan. Nah, kamu kalau balikan sama dia, hubungan kalian itu bakalan lancar, bakalan happily ever after lah, bakalan damai, gak segeradak duduk hubungan kamu sama pacar kamu yang sekarang. Selain ada kebahagiaan, mungkin juga karena sifatnya dia yang memang baik dan bisa treat you like a princess. Dia juga showering you with a lot of love and showering you with a lot of money gitu kan. Dan yang pasti dia tuh lebih pengertian sih daripada pacar kamu yang sekarang. Karena pacar kamu yang sekarang kan adalah Aquarius. Kalau gue bisa compare Capricorn dan Aquarius, dua-duanya sama-sama jaim. Tapi, ada tapinya. Aquarius itu lebih jaim daripada Capricorn. Karena gengsi Aquarius itu lebih tinggi daripada gengsi Capricorn. Capricorn kalau udah cinta, dia akan melakukan apapun demi pasangannya. Sekalipun dia harus menjatuhkan harga dirinya dia, sekalipun dia harus menjatuhkan gengsinya dia mau. Karena itu terjadi sama pacar gue yang TNI. Dia juga kebetulan zodiaknya Capricorn. Di-compare dengan gebetan gue Chandra Sriwijaya, pilot Sriwijaya yang memang Aquarius. Chandra dengan si Akang Dani, si TNI ini, dua-duanya gengsian. Si Akang Dani kan Capricorn, Chandra Aquarius. Dua-duanya gengsian. Tapi kalau kita bicara effort, Capricorn, Kang Dani itu jauh lebih bisa ngasih effort yang jelas dibanding Aquarius. Chandra ada nggak effort untuk ngedeketin gue? Nggak ada. Kang Dani, dia butuh gue, dia sayang gue, dia balik ke dalam hidup gue, even dia udah blok gue, dan gue maafkan, gitu loh, gue maafkan. Yang karena gue tipikal orang yang nggak neko-neko, gue tipikal orang yang gue nggak butuh, gue nggak butuh pernyataan cinta lo, tapi yang gue butuhkan adalah sikap. Tunjukkan sikap lo kalau lo memang benar-benar mencintai gue, kalau lo memang benar-benar membutuhkan gue. Dan itu dikasih lihat sama si Capricorn, sama si Akang Dani ini, sama TNI ini. Itu effort itu tidak dilakukan sama si Aquarius, si Chandra ini. Nah, gue bisa bilang mantan kamu dan pacar kamu, effortnya itu akan jauh lebih besar mantan kamu daripada pacar kamu. Kenapa? Gengsi. Pacar kamu yang Aquarius tuh jauh lebih gengsi daripada si mantan kamu yang Capricorn. Gitu loh. Nah, oke. Kartu 5 udah kelar ya. Untuk konfirmasi, gue ngambil 3 kartu, 3 spread. Ini past, present, future. Bisa terbalik-balik lah. Di sini ada kartu The Tower, kehancuran. Menara meledak. Orang-orang di dalam menara itu jatuh. Ini hancur, bisa juga hubungan kamu sama mantan kamu hancur. Kan kalian putus kan? Karena kalian putus ya hubungannya hancur dong. Nah, ini past atau di masa lalu. Masa lalunya kamu dan mantanmu ini hancur karena kalian putus. Kenapa hubungan bisa hancur? Ada yang ninggalin, ada seseorang, either kamu, either mantan kamu ninggalin hubungan ini. Nggak tahu sih siapa yang ninggalin, aku lupa.
Kayak kamu pernah cerita tapi aku lupa. Tapi ada orang yang meninggalkan hubungan ini. Padahal sebenarnya hubungan ini penuh dengan kebahagiaan. Ini ada 8 piala, 8 of cups. 8 of cups itu 8 ya. Angka 8 memang tidak setinggi 10. Kalau dalam tarot itu angka paling solid adalah 10. 8 memang tidak setinggi 10. Tapi angka 8 tidak bisa dibilang kecil. Karena 8, 9 walaupun di bawah 10, tapi itu sudah mendekati perfect. Dalam arti di sini, cups kan represent perasaan ya. Perasaan cinta, kasih sayang. Sebenarnya kalau dibilang memang hubungannya memang tidak, kalau dikasih nilai, dikasih skor, hubungan kamu sama mantan kamu memang tidak 10, tidak seperfect itu. Ya pasti ada nggak perfectnya lah, ada plus minusnya lah. Yang namanya hubungan kan nobody's perfect kan, nggak ada orang yang sempurna. Tapi mempunyai skor 8 di dalam suatu hubungan itu adalah cukup baik, sangat baik malah. Walaupun tidak bisa sempurna 10 atau 9, tapi 8 itu bukan angka yang kecil. Sebenarnya kalau dibilang bahagia, kamu cukup bahagia. Tapi entah kenapa, walaupun cukup bahagia, ada yang ninggalin hubungan ini. Ada yang pergi. Either kamu, either mantan kamu. Gue lupa siapa. Ntar mungkin bisa di cross check lagi sama gue lewat WA ya. Oke, ini ya. Dah. Ini kartu ketiganya. Ada kartu The World dan ada kartu Knight of Sword. Knight of Sword. Sword represent zodiac air sign. Air sign itu represent zodiac Gemini, Aquarius, and Libra. Ini jelas bukan kamu, jelas bukan mantanmu, tapi ini jelas adalah pacarmu. Karena kan pacarmu kan Aquarius ya. Aquarius kan elemennya air atau udara ya. Sword di sini, ini kan sword ya, gambarnya pedang. Sword itu represent air sign atau elemen udara. Nah ini adalah pacar kamu nih. Dia tahu nih mantan kamu balik untuk ngambil kamu dari dia. Dan dia tuh gak akan tinggal diem. Dia akan fight. Pacar kamu akan fight until the end. Sampai, istilah kasih sampai darah terakhirnya dia lah. Dia akan mempertahankan kamu. Dia akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kamu. Dia tidak akan tinggal diam. Kamu direbut sama mantan kamu lagi. Dan kamu memang diberikan proteksi. The World. Jelas ini protection. Ada perempuan naked. Dan perempuan ini dikelilingi atau surround by semacam apa nih? Kayak ikatan apa sih? Bukan buket bunga ya? Ya semacam kayak ikatan bunga lah, karangan bunga. Nah, itu dia tuh, karangan bunga. Perempuan ini sangat diprotek. Karena perempuan ini kan ada di dalam lingkaran karangan bunga kan. Nah, lingkaran karangan bunga ini itu sifatnya adalah protection, dan perempuan ini ada di dalam protection seseorang. Siapa yang memprotek? Bisa mantan kamu, bisa pacar kamu. Tapi feeling gue sih kayak pacar lu deh, karena kan di sini ada kartu sword kan. Sword represent air sign, under zodiac under air sign kan salah satunya Aquarius. Dan dia di sini kelihatan banget dari gambarnya. Ini prajurit lagi siap berperang. Dia naik kudanya lari kenceng sambil dia menghunuskan pedang kan. Jelas banget ini prajurit siap dalam posisi berperang, dia maju untuk menyerang, dalam posisi siap menyerang gitu loh. Nah, di sini protection di sini ya kayaknya lebih yang give you protection itu lebih ke pacar kamu yang sekarang. Oke. Nyambung ya di sini. Ada love. Ya, ini pilihannya susah sih. Pilihannya susah karena dua-duanya sama-sama mencintai kamu. Nah, balik lagi, karena dua-duanya sama-sama mencintai kamu bingung milih kan. In the end kamu bingung milih cuy. Karena kamu tahu juga mantanmu itu bisa memberikan apapun yang kamu mau. Kebahagiaan dan uang. Mungkin uang bisa diberikan oleh pacar kamu yang sekarang, tapi kebahagiaan belum tentu. Kenapa? Balik lagi seperti gue bilang tadi, pacar kamu kan keras. Aquarius kan keras. Lebih keras daripada Capricorn. Capricorn kalau bicara hati, udah menyek-menyek dia tuh. Walaupun sebenarnya Capricorn tuh adalah pribadi yang keras, tegas. Tapi kalau udah bicara hati, mereka entah kenapa udah kayak kebot dicocok hidung, menyek-menyek gitu loh. Tapi kalau Aquarius, gak ada istilah menyek-menyek. Mau cinta mau apa, bagi mereka, gengsi tetap gengsi. Dan mereka akan ngejaga itu. Nah itu bedanya Aquarius sama Capricorn. Capricorn gampang
luluh. Udah, kalau bicara gengsi, dalam masalah perasaan dan hati, Capricorn tidak mementingkan gengsi, tapi Aquarius masih mementingkan gengsi. Itu yang menjadi titik lemah pacar kamu yang sekarang. Makanya kenapa kamu juggling, kenapa kamu bingung milih, ya itu karena kamu tahu nih, kalau bicara uang, dua-duanya punya uang. Bicara treat you like a queen, treat you like a princess, dua-duanya memperlakukan kamu seperti princess, seperti ratu, ya kan, seperti queen, gitu kan. Tapi bicara sikap, nah dua-duanya memang baik, sama-sama baik, tapi beda perlakuannya. Satu baik, benar-benar manut banget, si Capricorn ini manut banget, luluh banget sama kamu. Sementara si Aquarius ini masih ada sisi kerasnya, yang akhirnya membuat kamu jadi sering berantem sama si pacarmu yang ini, yang Aquarius ini. Di sini ada Ace of Wands, atau Ace itu lebih represent awal mula baru, dan ini lebih ke positif. Feeling gue sih bilang kayaknya lo balikan deh sama mantan lo ini, dan lo akan ninggalin pacar lo. Karena sorry to say, based on yang kamu sering curhat ke aku soal pacar kamu yang ini, gue bukannya memprovokasi ya, tapi based on curhatan kamu yang kamu kasih ke aku, yang kamu sering cerita ke aku, hubungan kamu pacar kamu tuh toxic karena banyak berantemnya. Kamu keras sebagai Leo, dia pun keras sebagai Aquarius. Gak bisa, keras makras tuh gak bisa. Mungkin ya secara adventurous, ya kalian berdua adventurous, kalian berdua sama-sama enjoyable. Masalah kalau kayak jalan-jalan, road trip atau apa, iya dari situnya memang nyambung. Tapi apakah suatu hubungan hanya didasari dengan kesamaan hobi? Enggak juga dong. Balik lagi, suatu hubungan itu didasarkan oleh sama-sama nyaman, sama-sama ada saling pengertian, ada saling perhatian, dan berkorban. Berkorban di sini bukan hanya masalah duit, tapi berkorban ego gitu loh. Nah, si Capricorn ini bisa mengorbankan egonya demi kamu, tapi si Aquarius ini tidak bisa mengorbankan egonya demi kamu. Sementara kamu adalah seorang Leo. Leo represent Raja Rimba, Singa kan Raja Rimba. Nah, orang Leo jelas tidak mau mengorbankan gengsinya, tidak mau mengorbankan egonya. Berarti yang harus mengorbankan egonya adalah pasangan kamu. Dibanding mantan kamu, dibanding pacar kamu, mantan kamu ini jauh lebih bisa mengorbankan egonya daripada pacar kamu. Gitu loh Beb, oke? Nah, after this kita akan ke Tarot Angels Romance Oracle card-nya ya. Ya guys, tadi kan udah ya tarotannya 5 spread, 3 spread, 1 spread. Udah, ini Bottom of the Deck ada The Emperor, atau overall energy ada The Emperor. The Emperor ini represent zodiak Aries. Kemungkinan di birth chart-nya kamu, alias temanku, atau di birth chart-nya mantanmu ada elemen Aries-nya, mungkin. Yang jelas Aries ini tipikal sama Emperor ya. Emperor itu tipikal raja yang berkuasa, tapi dia di sini agak sombong dan angkuh, ego, atau bisa juga ini adalah pacar kamu. Mungkin di birth chart-nya pacar kamu ada elemen Aries. Nanti kamu konfirmasi aja ke aku tanggal lahir, bulan, tahun pacar kamu, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir pacar kamu dan mantan kamu serta kamu. Nanti bisa gue cariin, gue cekin birth chart-nya dia. Oke? Yang jelas di sini Emperor not a good person karena tipikal orang yang egois, egonya tinggi. Oke, ini tarot rider-nya udah, karena ini berhubungan dengan percintaan, cinta. Mari kita buka Romance Angel Oracle Tarot card-nya. Oke. Di sini as usual, gua shuffle, keluar 2 kartu, jumping 2 kartu, jadi udah gue ambil. Di sini ada tulisan it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Di sini juga ada kartu let go of control issue. Allow the situation to unfold naturally. Nah, karena kan di sini sempat ada kartu juggling. Kamu bingung memilih, ini pasti yang bingung tuh kamu yang memilih antara mantan kamu atau pacar kamu. Kamu disuruh untuk let go control issue. Jadi jangan dikontrol. Situasi jangan dikontrol,
biarkan saja situasinya akan terbuka dengan sendirinya secara natural. Biarkan semesta dan Tuhan yang menunjukkan mana yang terbaik buat kamu, apakah mantan kamu atau pacar kamu. Kalau memang kamu bingung memilih, dan sini kan ada kartu bingung memilih kan. Kalau memang kamu bingung memilih, aku sarankan kamu coba serahkan masalah ini kepada Tuhan, curhat ke Tuhan, apapun agama kamu, curhat ke Tuhan, minta petunjuk mana yang terbaik buat kamu. Yang terbaiklah yang didekatkan oleh kamu, yang didekatkan dengan kamu, dan yang gak baik tolong dijauhkan. Itu aja sih. Tapi kalau bicara, aman gak sih kamu mencintai mantan kamu? Aman banget. Kan ini kan soalnya bicara tentang hubungan kamu dan mantan kamu kan. Karena pertanyaanku kan tadi, bagaimana hubungan kamu dan mantan kamu ke depannya? Apakah mantan kamu masih mencintai kamu? Apakah niatan, apa sih niatnya mantan lo ini deketin lo lagi? Gitu. Itu kan pertanyaan gue ada 3. Nah itu terjawab. Is it safe? It is safe for you to love. Jadi kalaupun kamu balikan dengan mantan kamu, sebenarnya aman-aman aja. Karena memang mantan kamu adalah orang yang baik. At least kalau bicara ego, mantan kamu tuh tidak seego pacarmu yang sekarang, tidak sekeras pacarmu yang sekarang yang suka ngeyel. Mantan kamu nggak ngeyel gitu. Karena gue tahu Capricorn, pacar gue kan Capricorn juga, mantan gue Capricorn juga, teman-teman gue banyak yang Capricorn dan banyak juga Aquarius. Gebetan gue Aquarius. Jadi kenapa gue bisa compare lebih baik Capricorn daripada Aquarius? Ya karena gue sendiri merasakannya, gue sendiri menilai Aquarius itu gimana, Capricorn itu gimana. Tuh. Di sini kartu keduanya ada give your relationship a chance, work on your partnership. Tuh. Kalaupun kamu balikan sama mantanmu, it's okay. Karena di sini memang kamu memang harus memberikan, bukan harus sih, lebih baik, ada baiknya kalau kamu memberikan mantan kamu kesempatan kedua, alias balikan lagi. Gak ada salahnya, Beb. Kenapa? Mantan kamu tuh jauh lebih mature sekarang. Tadi kan gue bilang tadi nih, tadi kan dia Page of Wands terus berubah menjadi King of Wands. Di sini ada perubahan. Seorang page yang immature atau tidak dewasa tiba-tiba berubah atau bertransformasi menjadi seorang king, yang memang king itu mature dan powerful gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa kan ada perubahan ini, ada perubahan sikap, ada transformasi sikap dari mantan kamu. Jadi sebenarnya kamu balikan sama dia pun aman, dan memang kamu akan lebih baik memberikan kesempatan kedua buat mantan kamu. Kenapa? Karena you both have playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Kalau bicara kamu sama pacar kamu yang sekarang, iya, hubungan kamu sangat enjoyable, sangat fun sama pacar kamu sekarang. Tapi jangan lihat dari situnya juga, tolong dipertimbangkan saat masa-masa kalian sering berantem. Nah, itu penting. Karena memang hubungan memang tidak ada yang lurus-lurus aja, itu nggak ada, yang smooth aja, yang lempeng-lempeng aja itu nggak ada. Pasti ada berantem ya. Tapi kalau memang kamu punya 2 option atau 2 pilihan, di mana pilihan pertama hubungan kamu fun, tapi kamu banyak berantem ya. Sementara di pilihan kedua, hubungan kamu fun juga, tapi berantemnya kurang. Ya ada berantem ya, tapi tidak sekencang yang sama hubungan pertama ini. Kalau memang kamu bisa memilih hubungan yang kedua, kenapa kamu harus kekeh dengan hubungan yang pertama? Gitu. Toh juga sama-sama fun hubungannya. Toh sama-sama mereka berdua nih, yang pertama dan yang kedua ini sama-sama berani berkorban buat kamu. Di sini bukan dilihat dari segi gini. Dalam mengukur suatu hubungan, lihat seberapa besar dia berkorban, seberapa besar dia bisa menyenangkan kamu. Kalau menyenangkan kan berarti bicara fun ya. Kalau berkorban ya lebih bicara apa sih yang balik lagi. Kalau memang dia bisa berkorban, baik lagi. Pertanyaan itu akan menimbulkan pertanyaan baru. Oke, dia berani berkorban. Berkorban apa? Nah, kalau hanya berkorban uang, tapi tidak mau berkorban ego, sama juga bohong. Buat apa? Hubungan kamu secara materi oke, fine, kamu terpenuhi. Tapi secara mental, kamu
tercabik-cabik ya, karena kalau udah bicara ego kan sama dengan bikin sakit hati dong, ya kan? Buat apa punya hubungan yang penuh dengan sakit hati? Sementara kamu dengan pihak yang kedua ini, pihak mantan kamu ini, kamu lebih bisa fun, lebih bisa mengeliminir konflik yang terjadi. Ya kan, kita tuh hubungan itu bukan hanya mencari materi kita bisa cari kok pakai istilah jerih payah kita sendiri, hasil kerja keras kita. Tapi percuma ada materi, tapi kalau hubungannya itu penuh dengan konflik, penuh dengan berantem yang ada lu stres gitu kan. Daripada lu stres, ya mendingan cari hubungan yang berantemnya itu sedikit gitu, mengeliminir sedikit lah masalah-masalah yang ada, karena hidup kita tuh udah penuh dengan masalah kan, di luar masalah hubungan ya, hubungan percintaan ya. Di pekerjaan ada aja orang yang sirik, di dalam kehidupan nyata ada aja orang yang rese, ya kan? Dan masalah-masalah seperti itu kan tidak bisa kita hindari. Nah, ini ada masalah nih di dalam hubungan percintaan. Kamu udah tahu ada masalah, tapi kamu punya dua opsi, dua pilihan. Di mana kamu tahu dengan si A kamu terpenuhi materi, tapi berantem terus. Dengan si B kamu terpenuhi juga materinya, tapi berantemnya lebih sedikit. Nah, ini kan lebih bisa dipilih nih, karena memang ada pilihan kan. Karena memang ada pilihan, kamu lebih bisa milih. Kenapa harus tetap dengan hubungan yang toksik dan penuh berantem itu gitu loh. Kecuali kalau memang udah gak ada pilihan lain. Tapi kan ada pilihan, dan pilihannya ini jauh lebih baik. Ya kenapa harus bertahan dengan pilihan kamu yang sekarang, kalau masih bisa pindah ke pilihan kamu yang sebelumnya, ya kan? Gitu loh maksud gue. Oke, nah di sini ini kata ketiga ya, kata keempat. Kata ketiga, free yourself. It's time to take back control of your life. See, it's time. Saat sudah waktunya kamu mengambil kontrol atas hidup kamu. Free yourself. Free yourself dari mana? Dari pacar kamu yang sekarang lah. Baik lagi ya, sorry, gue tidak berniat untuk mengompori, tidak berniat untuk memprovokasi, tapi di sini gue bicara fakta, dan fakta ini, kenapa bicara fakta? Ini based on your own curcolness. Lo kan sering curcol ke gue kan soal pacar lo. Nah, kamu tuh sebenarnya walaupun kamu melihat dia banyak berkorban secara uang ya, secara uang dia banyak, ya kalian banyak having fun-nya lah, tapi balik lagi banyak juga berantemnya. Dan kamu, kalau si pacarmu ini sedang egonya lagi tinggi, kamu tuh tersiksa kan. Kamu sendiri bilang sampai kamu sakit-sakit. Jadi buat apa punya pacar kayak gitu? Free yourself. Karena menurut aku, sorry to say, hubungan kamu toxic sama pacar kamu yang sekarang. Kalau memang mantan kamu jauh lebih baik, kenapa tidak kamu balikan sama mantan kamu? Gitu loh. Cari hubungan yang ya kalaupun toxic juga mantan kamu ngukur deh, tolong diukur sendiri. Lebih toksik mana, kamu sama mantan kamu atau kamu dengan pacar kamu? Caranya ngukur toxicity-nya, cara ngukurnya, kamu lihat seberapa frekuensi berantemnya, seberapa sering kamu berantem dengan mantan kamu, dan seberapa sering kamu berantem dengan pacar kamu. Kalau kamu lebih sering berantem sama pacar kamu daripada berantem sama mantan kamu, misalnya contoh pacar kamu berantemnya itu frekuensinya nyaris 90%, sama mantan kamu berantemnya cuma 60%, ya udah, kenapa harus bertahan dengan frekuensi berantemnya 90%? Kalau memang kamu bisa mengeliminir itu, ambil aja 60%, paling tidak kan 30%-nya kamu sudah cut off gitu loh. 30% beban ya, kalau berantem kan sama dengan meninggalkan beban dong. Walaupun eliminirnya tidak jauh, cuma 30%, tapi at least 30% itu mengurangi beban pikiran kamu. Jadi makanya di sini dibilang free yourself. Free yourself-nya bukan dari mantan kamu, tapi dari pacar kamu. Karena kan kamu sama mantan kamu kan memang sudah putus. Ngapain di free yourself? Emang udah putus kan, memang secara otomatis kamu memang sudah free dari dia kan, sudah bebas dari dia karena sudah putus. Cuman kan dari pacarmu ini kamu belum bebas. Nah, kenapa di sini diminta free yourself? Ya kamu harus membebaskan diri dari pacarmu yang toksik itu. Mungkin satu cara adalah balikan ke mantanmu. That's the
maybe good option. Ini kartu 4 udah ya, kartu kelima terakhir. Ada kartu keep an open mind. Your soulmate may divert to different from your usual type and expectation. Jadi kamu di sini diminta untuk membuka pikiran kamu, pakai logika kamu dalam menilai mana yang terbaik antara pacar kamu atau mantan kamu. Balik lagi kan gue tadi udah bilang, hitung-hitungan rugi, untung ruginya. Kalau mantan kamu untungnya berapa, apa untungnya, sama ruginya berapa dan apa ruginya. Kamu bandingin dengan kalau sama pacar kamu, untungnya apa, ruginya apa, dan berapa rugi dan untungnya. Kalau memang ternyata ruginya lebih besar bersama pacar kamu, sama mantan kamu tuh ruginya lebih sedikit, ya kenapa harus tetap pilih pacar kamu? Ya balikan aja mantan kamu. Kalau memang mantan kamu ruginya lebih sedikit dan untungnya lebih besar, sementara pacar kamu untungnya sedikit tapi ruginya besar gitu, ya mendingan balik ke mantan kamu lah. Maka di sini kamu diminta untuk terbukalah, berpikir secara terbuka, pakai logika dalam masalah cinta. Ini bukan hanya masalah ini bukan hanya berhubungan dengan perasaan, tapi masalah ini berhubungan dengan logik gitu. Karena terkadang kalau kita hanya terfokus pada perasaan justru bisa membunuh kamu. Tapi dengan logika, kamu bisa berpikir secara netral, bisa berpikir secara waras dan secara sehat. Karena feeling bicara hati. Kalau kita berpikir berdasarkan hati, kita menentukan pilihan, menentukan decision atau keputusan berdasarkan hati, itu justru malah suka mengaburkan sesuatu yang harusnya senang, malah jadinya ambiar, malah jadinya berantakan. Makanya kamu diminta untuk keep your open mind, buka pikiran kamu, pakai logika kamu, pilih mana yang terbaik, mana yang lebih baik buat kamu di antara dua orang itu. Oke. Bottom of the deck-nya atau energi overall-nya ada ini ada unrequited love. There's not enough attraction and chemistry to keep this relationship going. Di sini mungkin dari sisi kamunya ke mantan kamu, mungkin kamu ngerasa chemistry-nya kurang dapat nih sama mantan kamu, sementara kamu pacar kamu tuh lebih dapat, karena mungkin pacar kamu tuh lebih bad girl, kalau mantan kamu tuh lebih good girl. Biasanya orang memang normal sih lebih memilih bad guy atau bad boy atau bad girl, karena yang bad itu jauh cenderung lebih menarik, karena jauh lebih menantang. Dan kamu Leo itu kan orangnya suka tantangan, fire sign, kamu kan fire sign, maksudnya elemen kamu api. Elemen api itu penuh suka tantangan. Kamu juga api, suka tantangan, Bo. Jadi ya, yang menantang, kamu tertarik. Tapi balik lagi, ingat, yang menantang memang menarik, tapi bikin kamu stres. Kalau kamu stres, ujungnya apa? Sakit badan kamu kan? Ya, iya dong, kita kalau kebanyakan stres, ujungnya kita sakit-sakit juga. Kalau kita sakit, siapa yang ngerasain? Emangnya dia? Emangnya pasangan kita yang ngerasain? Bukan, kita yang ngerasain kan? Jadi, tolonglah dieliminir rasa sakitnya itu dengan cara dieliminir juga toxicity yang ada di dalam hubungan kamu. Cara yang mengeliminir toxicity dalam hubungan kamu, gimana caranya? Ya, kamu tahu nih orang toksik karena sering ngajakin kamu berantem. Ya sudah, carilah orang yang lebih baik daripada dia. Dan kalau memang mantan kamu jauh lebih baik daripada dia, ya sudah, kenapa tidak? Kenapa kamu tidak mencoba untuk menerima cinta dia dan mencoba untuk membuka pikiran kamu untuk lebih bisa menerima mantan kamu yang tadi ya mungkin kamu merasa chemistry-nya kurang dengan mantan kamu. Cobalah buka pikiranmu dan cobalah tumbuhkan chemistry yang ada. Ini kayaknya dari pihak kamu sih, unrequited love-nya tuh dari sisi kamunya ngerasa kurang ada chemistry sama mantan kamu. Tapi sama pacar kamu yang sekarang, karena dia orang yang lebih fun, kamu merasa ada chemistry, padahal sebenarnya chemistry itu toxic gitu loh, karena ya itu baik lagi sering berantem kan gitu.
jangan dilihat dari segi funnya aja, tapi dilihat dari segi overallnya gitu, untuk mengukur toxicity yang ada di dalam hubungan kamu dan pacar kamu. Orang yang belum terlihat tidak menarik atau kurang menarik, orang yang terlihat tidak punya chemistry sama kita, belum tentu nggak cocok loh sama kita, dan belum tentu juga orang ini tidak bisa membahagiakan kita. Dan orang yang terlihat fun, terlihat ada chemistry sama kita, belum tentu juga dia bisa membahagiakan kita. Justru malah kebalikan, biasanya orang yang terlihat fun, yang terlihat ada chemistry-nya sama kita, justru malah itu yang toksik. Sementara orang yang terlihat tidak ada chemistry-nya sama kita, orang yang terlihat tidak menarik bagi hidup kita, mungkin karena dia hidupnya monoton atau cara pikirnya monoton, tapi justru itulah yang bisa bikin kamu, yang bisa memberikan kamu safe atau keamanan, kenyamanan. Tidak saudaranya mencoba dong, gitu kan? Karena kan di sini juga dibilang kan, keep your open mind, your soulmate may different from your usual type and expectation. See, soulmate kamu bisa sangat berbanding terbalik daripada tipe yang kamu suka. Ya mungkin si mantan kamu ini tipikal orang yang monoton dan membosankan, karena memang Capricorn kan begitu, monoton dan membosankan. Mereka suka rutinitas, sementara Aquarius tuh suka segala sesuatu yang spontan, sama seperti Leo, suka yang spontan, suka yang adventurous gitu loh. Tapi balik lagi, tidak ada salahnya kamu mencoba dengan yang membosankan ini. Yang membosankan ini belum tentu dia tidak bisa membahagiakan kamu. Justru orang yang membosankan ini justru lebih bisa nge-keep kamu, lebih bisa ngasih kamu safety dan kenyamanan dibanding orang yang cenderung terlihat lebih menyenangkan dan cenderung lebih adventurous gitu. Nah, dibalik ini kan overall energinya ya, unrequited love ini overall energinya. Bottom of the deck ya. Pas gue angkat kartu unrequited love, ternyata di bawah kartu ini ada kartu soulmate. Jeng jeng. Kemungkinan kamu dan mantan kamu adalah soulmate wedding. Mohon maaf, bukan soulmate wedding, gue salah baca, wedding. Kemungkinan mantan kamu dan kamu bisa menikah. Ya itu oke kan, walaupun cinta sejenis bisa aja menikah kan di luar negeri, walaupun secara hukum kita belum meng-ACC atau belum mendeklarasi hubungan sejenis itu diperbolehkan, tapi kan masih bisa nikah di luar negeri. Di Belanda misalnya kan dibilang di sini situation involve marriage. So kamu jomblo, mantan kamu jomblo, kalian kalau bersatu bisa menikah. At least walaupun nggak bisa menikah, paling tidak hubungan kalian tuh bisa ke higher level komitmen yang lebih tinggi lagi. Kenapa nggak dicoba, Beb? Kalau sama yang ini ya pacar kamu nih, aku tidak tahu future-nya gimana, karena dari omongan kamu aja aku udah tahu ini orang tuh toxic. Gue tahu memang pacar yang sekarang banyak banget berkorban buat kamu, tapi bukan dari pengorbanannya, tapi dilihat dari segi egonya itu yang membunuh kamu, gengsinya itu yang membunuh kamu dan bikin kamu sering sakit. Kamu kalau udah sakit masuk rumah sakit kan, buat apa bertahan sama hubungan kayak gitu. If I were you, gue tau nih orang toksik, seberapa pun gue cinta sama nih orang, bakal gue cut kalau gue, karena gue orangnya gak menye-menye dalam masalah hati dan perasaan. Gue memang cinta, kalau bicara cinta, gue sayang, tapi kalau bicara menyakiti, itu kan akan impact-nya kan ke gue juga yang ngerasain kan. Logika gue tuh pasti akan jalan, mau tidak mau apapun yang gue rasa itu akan jadi walaupun gue secara hati, secara rasa gue mencintai dia, tapi kalau gue tahu dia toksik dan itu bakal menyakiti gue, bakal membuat gue stres, bakal membuat gue sakit, rasa yang gue cinta yang gue punya buat dia, rasa yang gue punya buat dia, seberapapun besar rasa itu ke dia, bakal gue kalahkan, bakal gue cut orang itu. Lebih baik gue meng-cut orang yang toksik walaupun gue cinta, daripada gue mempertahankan rasa gue ke dia tapi dia tuh toksik. Itu lebih bahaya lagi. Kalau kamu mempertahankan orang yang toksik, sama aja kamu bunuh diri. Tapi kalau kamu let go orang yang toksik,
walaupun kamu cinta sama dia, kamu akan terbebas dari rasa stres gitu. Jadi balik lagi, harus pakai logika, jangan lihat dari segi hati dalam decide something, dalam memutuskan sesuatu masalah. Guys, oke. Tadi hasil tarotan gue untuk temen gue yang kerja sebagai news reporter di salah satu TV swasta. Kamu sang reporter itu, I already did it ya, udah gue bacain, udah gue kupas habis tentang pacar kamu dan mantan kamu. Ini padahal gue ngebacain soal kamu sama mantan kamu ya, tapi entah kenapa energi pacar kamu tuh masuk ke tarotan gue, jadi gue bacalah sekalian. Padahal gue nggak sebutin namanya dia, karena gue nggak tahu juga kan nama panjangnya dia itu siapa, nama panjang pacar kamu maksudnya. Oke, if you like semoga kamu suka videonya, semoga tarotannya akurat. Nanti tolong ya WA gue kasih tahu testimoni akurasinya tuh berapa persen validnya, and please baby subscribe my channel ya. Oke, baby. Nanti kalau udah diupload di YouTube, linknya ini gue lagi edit dulu videonya karena megabytes-nya gede banget. Bukan megabytes lagi, malah gigabytes. Jadi gue akan gue pressing dulu pakai video editor. Nanti kalau udah kelar ngedit, baru ntar aku upload di YouTube. Nanti kalau udah siap tayang, linknya bakal gue kirim ke WA lo ya baby, ke WA kamu ya, sang news reporter TV swasta itu. Oke, thank you for watching my video. See you next video. Jangan lupa subscribe ya.